Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kamariati selaku dosen mata kuliah Akuntansi Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ferdi Dwi Rizky. Saya ingin mempresentasikan materi yang telah saya rangkum, yaitu konsep bagi hasil dan laporan keuangan perbankan syariah. Yang pertama, pengertian. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur pemaksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem. Pertama, profit sharing. Profit sharing menurut bahasa Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Yang kedua adalah revenue sharing. Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu revenue dan yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. Dan sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jenis-jenis akad bagi hasil. Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam 4 akad, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musyokah. Namun pada penerapannya, prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil pada umumnya, bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad musyarakah dan mudharabah. Yang pertama, musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain, di mana modal tersebut diniagakan dengan perjanjian, keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Adapun bentuk-bentuk mudharabah yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpun dan penyalur dana adalah yang pertama, tabungan mudharabah, yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian. Yang kedua, deposito mudharabah, yaitu merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan pendapatan imbalan bagi hasil. Yang ketiga, investasi mudharabah antar bank. Sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar bank syariah berdasarkan prinsip mudharabah di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Mekanisme perhitungan bagi hasil belum ada standarnya, mekanisme perhitungan bagi hasil belum adanya standar pola operasi yang dikeluarkan oleh otoritas moneter
menjadikan bank-bank syariah yang pada saat ini sudah beroperasi melakukan adopsi atau menyusun pola operasi secara sendiri-sendiri. Ketidakseragaman pola operasi yang diterapkan pada akhirnya akan mempersulit otoritas moneter, pemilik dana, serta bank yang bersangkutan melakukan kontrol serta mengukur tingkat kepatuhan dan keberhasilan dari usaha bank-bank tersebut. Pada umumnya, bank-bank syariah di Indonesia dalam perhitungan bagi hasil menggunakan sistem bobot pada setiap dana investasi dengan mengalihkan prosentase. Pada umumnya, bank-bank syariah di Indonesia dalam perhitungan bagi hasil menggunakan sistem pada setiap dana investasi dengan mengalihkan presentasi bobot tersebut dengan saldo rata-rata. Semakin labil investasi tersebut, semakin kecil bobot yang dikenakan. Dan semakin stabil investasi, maka semakin besar bobot yang dikenakan pada investasi tersebut. Hal ini diterapkan sebagai bentuk dari pengaman risiko pada setiap dana investasi. Bobot akan mempengaruhi besarnya bagi hasil yang akan didistribusikan, sehingga akan berdampak pada bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana.